Dari tengah pusaran air yang seperti kincir, Grace Mainland bergerak melalui lorong cahaya yang ganas dan pergi jauh. Edgar, Judy, dan para ahli dari 5 klan hanya bisa menyaksikan planet itu menghilang. Mereka tidak berani mengejarnya. Karena Oliver masih disegel di sana. Oliver adalah leluhur wilayah dengan alam yang mendalam. Saat dia disegel, semua orang ketakutan. Mereka berhenti dan tidak ingin mengambil risiko. Kecuali Oliver, ratusan alam dewa yang baru lahir dan alam abadi disegel oleh teknik segel besar. Sel, darah, dan bahkan jiwa mereka terhenti. Mereka tidak dapat menggunakan sedikit pun energi mereka atau bahkan berpikir. Potongan-potongan ruang telah mengunci tubuh. Gelombang segel waktu Montesi telah memenjarakan pikiran orang-orang dan mencegah mereka menggunakan energi jiwa. Sama seperti fosil di dalam batu, kecuali seseorang membantu mereka dan memecahkannya dari luar, mereka tidak dapat keluar sendiri. Edgar dan Judy berada di langit kedua alam leluhur wilayah, tetapi mereka juga mengubah wajah mereka ketika mereka melihat Oliver disegel. Mereka diam-diam mendesak energi mereka dan mengirimkan gumpalan kesadaran jiwa untuk mengintip area itu. Namun, ketika kesadaran jiwa mereka pergi ke area yang disegel, mereka membeku sama sekali. Edgar dan Judy saling bertukar pandang, wajah mereka tegas. Ketika waktu dan ruang disegel, itu dapat menghentikan tubuh dan bahkan pikiran. Itu benar-benar berbahaya. Beruntung Xian hanya memiliki basis kultivasi puncak alam abadi. Kalau tidak, masalahnya akan 10 kali lebih berat. Edgar ketakutan. Jika Xian dan Montesi berada di alam yang sama ketika mereka menggunakan teknik ini, mereka bahkan dapat menyegel kita berdua. Judy menambahkan dan gemetar. Melihat planet biru itu menghilang, mata Judy memiliki lingkaran cahaya redup saat dia berkata, wilayah kabut awan. Wilayah antara klan tulang putih dan klan hantu. Edgar serius. Benar, wilayah itu dikuasai oleh klan Pantom selama bertahun-tahun. Pintu masuk wilayah itu berada tepat di antara klan tulang putih dan klan Pantom. Pikiran Montesi terhubung dengan pintu masuk wilayah itu, jawab Judy lalu terdiam seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Edgar memasang wajah tegas. Mereka menunggu dalam diam. Setelah Xian dan Montesi menghilang, Xian tidak menuangkan lebih banyak energi ke dalam segel ruang angkasa itu, jadi segel itu perlahan melemah. Segel itu perlahan terangkat. Oliver menyingkirkan segel itu terlebih dahulu. Dengan wajah dingin, dia mendatangi Edgar dan Judy. Kenapa kalian tidak membantuku dengan segel itu? Aku tidak yakin bisa kembali dengan utuh, dengus Julie. Jika mereka bisa menyegelmu, mereka juga bisa menyegel kita. Kita tidak mau ambil risiko, kata Edgar acuh tak acuh. Saat mereka berbicara, segel ruang milik Xian mulai mengendur. Setelah kunci ruang miliknya tidak lagi efektif, segel waktu milik Montesi menghilang tak lama kemudian. Para prajurit yang tersegel akhirnya mendapatkan kembali mobilitas mereka. Setelah beberapa saat, Beverly, Neptune, dan Farel kembali tanpa membawa apapun. Leluhur naga kadal juga tiba. Mereka bertukar informasi untuk beberapa saat. Karena kemampuan teleportasi Xian, mereka telah kehilangan kesempatan untuk membunuh mereka. Farel mencibir dengan penuh penyesalan dan berbicara tentang leluhur naga kadal yang tinggal di dalam masa alga. Dia menuduh yang lain bergabung dengan Xian. Edgar dan yang lainnya segera ingin menginterogasi leluhur naga kadal. Judy dari klan langit misterius tetap bersikap tenang dan memberi isyarat kepada leluhur naga kadal untuk datang ke sisinya. Dia menoleh ke Edgar dan Beverly. Dia berkata dengan suara yang agak netral, itu urusan klan langit misterius kita. Kami tidak meminta kalian untuk peduli. Dialah yang memberi tahu Xian tentang rencana kita. Farel mendesis dingin. Dia benci karena leluhur naga kadal tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya berlarian tak tentu arah. Leluhur naga kadal berdiri di samping Judy, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Judy tidak menatapnya, suaranya dingin. Ini masalah klan langit misterius kita. Kau tidak berhak bertanya. Lagi pula, klan langit misterius belum membentuk aliansi dengan kalian. Kenapa kau harus berteriak dan membentak-bentak di sini? Berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Kami di sini kali ini karena Edgar mengatakan bahwa dia menemukan pintu masuk wilayah terpencil. Kami sebenarnya tidak ingin memulai perang melawan klan tulang putih dan klan hantu. Itu hanya ide sempitmu. Mendengarnya,
Edgar, Beverly, dan Neptune meringis. Mereka akhirnya ingat bahwa Judy tidak menyatakan bahwa dia ingin bergandengan tangan dengan mereka untuk menghadapi klan Tulang Putih dan klan Hantu. Sebelumnya, ketika mereka membidik Xian dan Hiro, para anggota klan Langit Misterius tidak melakukan apapun. Lalu mengapa kalian ada di sini? Edgar mengerutkan kening. Apakah aku tidak cukup jelas? Kami ada di sini karena masuknya wilayah terpencil. Namun, tampaknya sesuatu yang hebat telah terjadi di wilayah terpencil. Kalian tidak masuk ke sana, tetapi kalian mengundang kami ke sini. Itu karena Xian, Hiro, dan Montesi ada di sana. Kalian tidak ada di sini karena makhluk awal mutlak wilayah terpencil. Judy mencibir seolah-olah dia bisa membaca pikiran Edgar. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan hanya melambaikan tangannya. Kita harus pergi. Kemudian, dia membawa Tusiki, Yayun, dan kadal naga leluhur dan mengucapkan selamat tinggal kepada tim Edgar. Sebelum pergi, Judy menatap Edgar dan Beverly dengan penuh arti. Kita akan segera bertemu, kata Beverly dengan wajah dingin. Tanda pisah 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 tanda pisah. Aku tidak mengerti, Yayun tampak skeptis ketika dia menoleh ke Judy saat mereka menuju permukaan laut pemusnahan. Kami datang kali ini bukan untuk melawan Xian, Hiro, dan Montesi. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Judy tersenyum. Hantian dulu berbicara dengan Bloodthirsty dan dia tahu beberapa rahasia Desolate Territory dan Devouring Clan. Ya, Edgar tidak berani memasuki pintu masuk wilayah itu. Dia hanya berdiri di luar. Itu berarti sesuatu yang buruk telah terjadi pada Desolate Territory. Xian, Hiro, dan Montesi telah membawa bintang kehidupan itu dan meninggalkan Desolate Territory. Itu memastikan asumsiku. Sepertinya, Desolate telah terbangun. Aku hanya bertanya-tanya apakah ia telah memulihkan semua energinya. Aku tidak mengerti, Tusiki memaksakan senyum. Ada sesuatu yang tidak perlu kau pahami dengan jelas, Judy mengerutkan kening, kau seharusnya tidak memberitahu Ling Mei tentang Xian. Gadis kecil itu sok suci. Dia telah membuat masalah. Kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Xian. Itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Dia mengubah suaranya dan berkata kepada leluhur naga kadal. Aku tidak keberatan kau dan Xian memiliki hubungan dekat. Sebenarnya, Hantian dan aku berharap kau bisa berbicara lebih banyak dengannya. Termasuk kalian berdua. Dia menoleh ke Tusiki dan Yayun. Kenapa? Leluhur naga kadal, Tusiki, dan Yayun bertanya bersamaan. Karena Xian adalah penerus Bloodthirsty. Juga, karena leluhur Hantian biasa berbicara dengan Bloodthirsty, dia tahu sesuatu. Xian akan menjadi karakter yang luar biasa, elemen penting di masa depan. Judy merenung dan kemudian bertanya pada leluhur naga kadal, bagaimana kompetensi pribadi Xian? Terlalu dalam untuk diperkirakan. Leluhur naga kadal berkata dengan wajah tegas, jika aku melawannya, aku tidak yakin bisa menang. Bagaimana mungkin? Tusiki dan Yayun ketakutan. Mereka tahu leluhur naga kadal adalah generasi kedua dari makhluk Absolute Beginning dan mereka tahu bagaimana dia memiliki vitalitas yang sangat besar setelah dia menerobos ke teritori Ancestor Realm. Tusiki dan Yayun memperkirakan bahwa leluhur naga kadal bahkan lebih menakutkan daripada Neptunus dan Ferel. Dan dia berkata bahwa dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Xian. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Apakah kamu yakin? Judy terkejut. Intensitas medan magnet kehidupannya bahkan lebih tebal dari milikku. Itu berarti tubuhnya memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh asliku, kata leluhur naga kadal. Tusiki dan Yayun dilanda kepanikan. Judy tampak termenung. Dia mengangguk dan kemudian berkata, begitulah. Sebenarnya, aku bertemu Xian karena dia berkata bahwa dia mungkin tahu sesuatu tentang kematian leluhur kadal kita. Dia berkata itu bisa berhubungan dengan Sauron, jelas leluhur naga kadal. Sauron. Judy sedikit gemetar. Apa yang terjadi? Akhir-akhir ini, Sauron datang menemui Hantian dan aku. Dia ingin mengajak kami untuk menemaninya ke suatu tempat. Dia juga pergi ke klan Iblis Hitam, klan Monster Kuno, klan Pemakan, dan klan Jiwa. Kurasa dia juga mengundang penjara tenang, Edgar, dan Beverly. Itu sebabnya Beverly berkata kami akan segera bertemu, Judy menjelaskan. Hantian dan aku berbicara. Kami ingin pergi.
Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, penjara tenang, Edgar, dan Beverly juga akan bergabung. Karena Hiro dan Montesi kembali, kurasa rekan-rekan mereka akan melaporkan mereka atas undangan Sauron. Kurasa mereka juga akan pergi. Tusiki, Yayun, dan kadal naga leluhur tercengang. Hantian, Judy, penjara tenang, Edgar, dan Beverly adalah puncak keberadaan di domain laut kehampaan. Mereka termasuk dalam kelompok 10 leluhur wilayah besar. Apa yang akan mengumpulkan para ahli di level mereka? Apa yang akan menarik mereka semua ke sana? Aku seharusnya tidak memberitahumu detailnya. Itu sudah diputuskan sejak awal. Sauron telah mengawasi daerah itu akhir-akhir ini. Jika dia datang kepada kita, itu berarti waktunya telah tiba. Judy terdengar misterius. Merenungkan sejenak, dia menambahkan, ketika aku bertemu Sauron, aku akan bertanya apakah dia ada hubungannya dengan kematian leluhurmu. Leluhur naga kadal tidak tahu harus berkata apa. Kau dan leluhur Hantian ingin pergi ke sana bersama. Di mana tempat itu? Judy menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sengaja, jika kau bisa menerobos ke alam leluhur wilayah, aku akan memberitahumu. Leluhur naga kadal tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah mencapai alam leluhur wilayah, tetapi Judy tidak akan pernah memberitahunya hal ini. Leluhur naga kadal mengerti bahwa dia bukan anggota asli klan langit misterius. Jika Tusiki dan Yayun akhirnya mencapai alam leluhur wilayah, Judy dan Hantian akan memberitahu mereka rahasia ini. Dia hanyalah seorang perwira non-pribumi meskipun dia setia. Terhadap beberapa rahasia, Judy dan Hantian menarik garis batas yang jelas. Wilayah kabut awan. Itu adalah lautan awan putih dan abu-abu, tempat kumpulan awan memenuhi setiap sudut wilayah itu. Sekilas, itu hanyalah dunia kosong yang tak terbatas. Benua-benua besar melayang di atas lautan awan yang sangat besar. Meskipun benua-benua itu tersebar saling menjauh, mereka memiliki gunung, danau, sungai, makhluk, dan energi, semua yang dimiliki dunia normal. Itu adalah wilayah kabut awan, wilayah alami, dunia suku awan. Suku awan dapat dianggap sebagai suku kelas 2. Mereka belum memiliki ahli di alam leluhur wilayah. Anggota suku awan jarang meninggalkan tempat ini. Mereka tinggal di dalam wilayah kabut awan. Ketika klan hantu menaklukkan wilayah ini, kami harus membayar harga yang mahal. Kami telah mengerahkan banyak upaya. Anggota suku awan di wilayah kabut awan ini sangat kuat. Lautan awan yang sangat besar ini dapat memberi mereka kekuatan. Di tempat ini, mereka adalah ikan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka hingga yang terbaik di awan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk di wilayah lain. Di bintang kehidupan yang sepi yang melayang di atas lautan awan, Montesi mengamati awan dan menjelaskan kepada Xian tentang wilayah kabut awan. Setelah mereka merobek ruang untuk memasuki wilayah kabut awan dari Laut Kehancuran, Hiro, Gay, Dracula, si kerangka kecil, dan rekan-rekan tulang mereka telah kembali ke domain laut ketiadaan untuk kembali ke wilayah mereka sendiri. Mirip dengan wilayah Desolate, wilayah kabut awan tidak berada di dalam domain laut ketiadaan. Namun, ia memiliki pintu masuk wilayah yang mengarah langsung ke domain laut ketiadaan. Gerbang itu tepat di depan Xian. Itu adalah gugusan awan besar yang dijaga ketat oleh anggota klan Pantom yang bermarkas sepanjang tahun di wilayah kabut awan. Melalui gerbang itu, mereka dapat mengunjungi domain laut ketiadaan. Itu terletak di tempat yang aneh antara klan Tulang Putih dan klan Pantom. Mendengarkan Montesi, Xian perlahan melayang dari Grace Mainland. Ia menemukan bahwa gravitasi di wilayah kabut awan ini sangat aneh. Di wilayah ini, orang-orang seringan burung, yang memungkinkan mereka terbang seperti burung sungguhan. Bahkan para prajurit di alam terendah pun dapat menggunakan energi mereka untuk berlari secepat mereka terbang. Saat memeriksa sekeliling, Xian melihat banyak makhluk terbang melalui awan di antara benua-benua. Ada begitu banyak kapal perang terbang yang bergerak di antara benua-benua. Wilayah ini memiliki berbagai macam ras. Dia melihat anggota klan manusia, klan iblis, klan monster, tetapi orang-orang dari suku awan jumlahnya lebih banyak dari mereka. Suku awan adalah spesies asli di wilayah kabut awan ini, mereka memiliki ciri-ciri khas dibandingkan dengan ras lain. Mereka memiliki tubuh fisik tetapi mereka tampaknya tidak memiliki pembuluh darah.
Tubuh mereka memiliki aliran awan yang berkumpul di beberapa titik tempat energi mereka terkondensasi. Mereka menyerap energi bumi dan surga di wilayah kabut awan untuk berkultivasi, yang membuat kabut tipis itu menyatu menjadi satu. Setelah waktu yang lama, sumber energi di tubuh mereka telah menjadi seperti gugusan awan ajaib. Montesi berdiri di Grace Mainland dan berbicara dengan Meiji dan Xian. Setelah sekitar 15 menit, saat Montesi masih memperkenalkan wilayah kabut awan kepada Xian, mereka melihat kapal perang besar yang terbang muncul. Kapal perang itu membawa anggota suku awan, salah satunya membawa orang-orang tampan dari klan hantu. Mereka dapat melihat seorang pria yang sangat menonjol di antara kerumunan itu. Pria ini mengenakan jubah perak panjang. Matanya seperti bintang di langit. Dia memiliki fitur wajah yang proporsional sempurna. Dia lebih tampan daripada pria tampan dari klan hantu. Pria tampan itu berusia sekitar 30 tahun dan memiliki sikap yang anggun dan elegan. Dia menyilangkan lengannya di depan dada dan berdiri di depan kapal perang, banyak prajurit klan Pantom di belakangnya. Para ahli dari suku awan juga menatapnya dengan rasa hormat yang besar dan tulus. Memang benar bahwa Van de Ley sangat menyukai wilayah kabut awan. Dia masih di sini untuk berkultivasi. Ini menarik. Melihat pria itu datang dengan pengaturan yang berlebihan, Montesi menyeringai dan menatap Meiji dengan tatapan penuh arti. Anak ini, Van de Ley, selalu peduli padamu. Kudengar dia sangat menyukaimu. Sekarang, kamu telah mencapai alam leluhur wilayah dan kamu bersama Xian. Aku ingin tahu apakah semuanya akan baik-baik saja. Meiji menjadi kaku. Dia tidak berani melanggar perintahmu, nenek. Haha, Montesi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya anggota klan Pantom yang berdiri di samping Montesi dan Meiji. Setan darah, Kaisar Yang Tian, Ming Hao, dan yang lainnya tetap tinggal di benua itu. Mereka tidak keluar. Van de Ley adalah orang terkuat di klan Pantom kami. Dia mencapai wilayah leluhur 300 tahun yang lalu. Dia seperti saudaraku. Kami dulu tinggal di suku yang sama. Dia merawatku dengan baik, Meiji menjelaskan karena dia takut Xian akan salah paham. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan wilayah kabut awan ini. Para anggota suku awan, pemilik wilayah ini sebelumnya, telah mengikutinya. Banyak wanita awan menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Karena dia telah tinggal selama bertahun-tahun di wilayah kabut awan, saya pikir dia tidak akan menyerahkan tempat itu dengan mudah. Xian mendengarkannya dengan tenang. Dia mengerutkan kening dan kemudian berbicara kepada Montesi, jika ada masalah di wilayah ini, mengapa kita tidak pindah ke wilayah lain? Klan Pantom tidak hanya memiliki satu wilayah, saya kira. Tentu saja tidak, akan tetapi, hanya wilayah kabut awan yang memiliki energi bumi dan surga yang tebal dengan kondisi penanaman yang sesuai. Selain itu, wilayah itu berada di antara klan hantu dan klan tulang putih. Montesi memilin sejumput rambut hitamnya di jarinya, wajahnya tampak rileks. Apa yang kau takutkan, Van de Ley? Tidak, bukan dia. Aku tidak ingin ada masalah. Xian memasang wajah tidak sabar. Jika itu terlalu menyebalkan, aku harus berbicara dengan Hiro untuk melihat apakah klan tulang putih memiliki wilayah yang bagus. Montesi mengubah raut wajahnya. Ia menjadi lebih tegas. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Ia memasang wajah tegas, melambaikan tangan ke arah Van de Ley dan memanggilnya. Kapal perang terbang itu berhenti. Van de Ley mengendarai pesawat ulang-alik seputih salju bersama puluhan prajurit klan hantu dan anggota suku awan. Ia membungkuk padanya dari kejauhan, "Salam, nenek." Di klan hantu, tidak ada seorang pun yang memiliki posisi dan eselon yang lebih tinggi daripada Montesi. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan waktu Upanisad untuk menjaga dirinya tetap dalam bentuk seorang gadis kecil, dia mungkin lebih tua dari Edgar dan Hiro. Karena Montesi tampak seperti seorang gadis kecil, kondisi pikirannya berada dalam fase yang sama. Namun, dia memiliki kebijaksanaan dan pengalaman seorang nenek yang tak tertandingi. Dia telah menganggap Van de Ley merepotkan. Itu sebabnya dia datang ke sini secara pribadi. Bangun, Montesi melambaikan tangannya dengan arogan, matanya yang jernih mengamati tim Van de Ley. Yang lain memasang wajah serius dan membungkuk lebih dalam.
Montesi menatap mereka dan mereka memiliki rasa takut seolah-olah kehidupan mereka sebelumnya dan kehidupan saat ini terungkap, terutama para anggota suku awan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat kepala klan hantu yang sebenarnya, karakter yang tak tertandingi dan salah satu dari 10 leluhur wilayah besar dari domain laut kehampaan. Mereka ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku ingin tahu masalah penting apa yang mengharuskan nenek ke wilayah kabut awan. Van de Ley berdiri tegak, suaranya serius. Jika ada yang ingin kau lakukan, kirimkan saja perintah itu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk klanku. Aku tidak akan pernah ragu. Di eselonmu, ini kejutan besar. Aku takut kau begitu peduli. Meiji menjadi aneh dan diam-diam mengernyitkan alisnya. Mungkin anggota tingkat rendah dari klan Pantom tidak tahu bahwa dia dan Meiji telah datang ke wilayah Desolate. Namun, Van de Ley memiliki telinga dan mata di mana-mana. Tidak mungkin dia tidak tahu itu. Xian berada tepat di sebelah mereka. Dengan kecerdasan Van de Ley, dia pasti tahu tentang itu. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Meiji segera mencium masalah. Van de Ley tidak mau bekerja sama untuk berbagi wilayah dengan yang lain. Aku di sini bukan karenamu, Montesi menyipitkan matanya saat menyadari pikiran Van de Ley. Perkenalkan, pemuda ini. Dia adalah Xian. Ya, dialah yang mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad di dasar laut kehancuran. Kami datang ke wilayah Desolate karena dia mengundang kami. Aku akan jujur. Xian telah membawa bintang kehidupan dan menyingkirkan wilayah Desolate. Aku berencana untuk membiarkan mereka tinggal di wilayah kabut awan. Mereka akan tinggal di sini mulai sekarang. Begitukah? Van de Ley tampak terkejut. Dia tersenyum santai dan menatap Xian dengan ramah sebelum melanjutkan, "Bro, kamu bisa datang dan tinggal di wilayah kabut awan kami, ini adalah kehormatan bagi wilayah kabut awan dan aku. Jangan khawatir, aku akan memilih tempat yang bagus untukmu. Aku yakin kamu akan merasa puas tinggal di sana." Dia masih menganggap dirinya sebagai tuannya seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Montesi. "Suku awan kami akan bekerja sama dengan Tuan Van der Ley. Kami akan mengatur tanah yang paling baik untuk mereka tanami," kata seorang tetua suku awan yang janggut putihnya mencapai dadanya. Mereka telah dengan tegas menyatakan bahwa Van de Ley adalah pemimpin mereka. Mereka ingin menunjukkan kepada Montesi bahwa mereka hanya mendengarkan Van de Ley. Meiji meringis. Grace Mainland melayang di tengah wilayah kabut awan tempat terdapat energi bumi dan surga yang paling tebal. Tempat ini dulunya adalah tanah suci suku awan tempat mereka memuja leluhur mereka. Van de Ley telah menyerang dan membersihkan tempat ini. Itulah sebabnya tempat ini menjadi kosong, yang cocok untuk Grace Mainland untuk tetap tinggal. Tidak ada daerah lain yang lebih cocok untuk Grace Mainland daripada tempat ini di seluruh wilayah kabut awan. Namun, menurut lelaki tua awan itu, mereka akan segera memindahkan Grace Mainland, yang bertentangan dengan keinginan Montesi. Mereka tidak ingin mendengarkan Montesi. Kita tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk memindahkannya. Tempat ini benar-benar bagus. Aku tidak akan menyangkalnya. Xian tersenyum dan menengahi. Tatapannya tajam ke arah lelaki tua itu. Yah, aku ragu-ragu apakah akan tinggal di wilayah kabut awan atau tidak. Tapi kalian semua sangat ramah. Kupikir, ya, sangat menyenangkan tinggal di sini. Benar, kami harus menghargaimu, bukan? Ketika dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Montesi. Montesi tidak memiliki wajah yang puas. Dia menyeringai ketika mendengarnya, menarik. Namun, mendengar Xian, para anggota suku awan memiliki mata jahat di mata mereka. Mereka mencoba meredakan amarah mereka saat mereka melihat Van de Ley. Mereka menunggu Van de Ley untuk berdiri. Van de Ley adalah anggota klan Pantom. Ketika ia menyerbu wilayah kabut awan tahun itu, suku awan, suku asli, telah menganggapnya sebagai musuh bebuyutan mereka. Untuk menaklukkan tempat ini, klan Pantom harus membayar harga yang tragis. Orang tua dari suku awan itu bernama Dalsa. Ia adalah kepala suku awan saat ini. Sebelumnya, ia hanyalah kepala salah satu keluarga besar di suku awan. Ketika Van de Ley menyerbu wilayah kabut awan, Dalsa mendapat kesempatan. Ia tahu suku awan tidak dapat melawan klan Pantom. Kekalahan mereka hanya masalah waktu. Dalsa diam-diam bergandengan tangan dengan Van de Ley,
dan putrinya, Cilan, memiliki hubungan yang erat antara dirinya dan Van de Ley. Orang luar tidak dapat mengetahui situasinya, tetapi hal itu mengakibatkan Dalsa membuka lubang di wilayah kabut awan dan langsung memimpin Van de Ley dan pasukan elitnya dari klan Pantom ke tempat mantan kepala suku awan bersembunyi. Dalsa dan Van de Ley telah bergandengan tangan untuk membunuhnya. Karena mantan kepala suku dibunuh dan Dalsa telah mengendalikan situasi dari dalam, perlawanan suku awan pun sirna dengan cepat. Akhirnya, Dalsa menjadi kepala suku baru suku awan dan putrinya Cilan menjadi gundik Van de Ley. Dalsa memiliki perjanjian dengan Van de Ley yang menyatakan bahwa ketika ia menjadi kepala suku awan dan wilayah kabut awan akan bergantung pada klan hantu, dan mereka akan melayani Dalsa sebagai tuan mereka. Itu adalah bisnis yang membuat semua orang merasa puas. Dengan bantuan Dalsa, Van de Ley datang dan memerintah wilayah kabut awan. Secara bertahap, ia menguasai seluruh wilayah kabut awan. Dengan Dalsa sebagai orang dalam, Van de Ley benar-benar berbakat. Tak lama kemudian, ia mendapatkan rasa hormat dari suku awan. Van de Ley tidak merampok tanah-tanah kaya di wilayah kabut awan, tetapi mengelolanya sebagai kerajaannya sendiri. Ia telah memperkenalkan banyak teknik dan kekuatan Upanishad klan hantu kepada suku awan, yang membuatnya mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari sesama suku. Dapat dikatakan bahwa suku awan hanya mempercayai dan melayani Van de Ley, dan bukan ahli lain dari klan hantu. Suku awan telah menjadi pasukan pribadi Van de Ley. Karena Montesi tiba-tiba datang bersama Xian dan bintang kehidupan, dia tampaknya ingin memberikan wilayah kabut awan kepada Xian. Tentu saja, Van de Ley tidak setuju dan begitu pula suku awan. Namun, Montesi adalah ahli dengan wilayah terkuat di klan hantu. Van de Ley tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia sabar saat memberi isyarat kepada Dalsa dan berkata, "Kamu harus beristirahat sekarang. Kamu telah menempuh perjalanan yang panjang. Kita akan membicarakan masalah ini nanti. Nenek, bagaimana menurutmu? Xian dan orang-orangnya akan tinggal di sini. Meiji dan aku sudah lama meninggalkan klan. Kami harus kembali secepatnya untuk memimpin klan." Montesi tahu apa yang diinginkan Van de Ley, tetapi dia tidak mengungkapkannya. "Aku setuju untuk membiarkan Xian dan orang-orangnya mengelola wilayah kabut awan. Apakah kamu punya ide lain?" "Apapun yang telah diputuskan nenek, tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik." Van de Ley langsung setuju. Anggota suku awan di belakangnya menunjukkan wajah tidak puas, yang tidak ditujukan kepada Van de Ley. Mereka membenci Montesi dan Xian. "Bagus kalau begitu." Montesi menatapnya dalam-dalam dan melambaikan tangannya. "Minggir, aku ingin berbicara dengan Xian secara pribadi." "Ya." Van de Ley membawa bawahannya dan anggota suku awan dan pergi. Wajah Montesi sedikit menegang saat dia berkata, "Baru-baru ini, Van de Ley dan dia dekat satu sama lain. Mereka menjadi lebih sombong. Dia berani memprovokasiku dalam hati juga." Meiji melihat Van de Ley pergi, pikirannya berkelebat. "Kita sudah lama tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah dia telah melakukan sesuatu." "Siapa?" Xian terkejut. "Di klan Pantom kita, selain Grani, ada ahli lain. Dia bernama Chantesi. Dia adalah adik perempuan Grani. Wilayah kekuasaannya. Aku tidak yakin tentang itu." Meiji menoleh ke Montesi. "Montesi, Chantesi, kakak perempuan." Xian memasang wajah aneh. Dia penasaran tetapi dia tidak bertanya. Saat Montesi menyebut Chantesi, wajah mungil Montesi menjadi dingin. Dia mendengus dingin, "Jangankan kamu, aku juga tidak tahu wilayah kekuasaannya. Ngomong-ngomong, aku berasumsi bahwa dia mencapai langit kedua alam leluhur wilayah. Dia juga membantu Van de Ley naik ke alam leluhur wilayah. Adik perempuan ini sangat membenciku. Dia selalu ingin bersaing denganku. Dia telah menggagalkan rencanaku berkali-kali juga. Jika dia bukan adik perempuanku, aku pasti sudah membunuhnya. Maafkan aku karena menanyakan ini. Apakah kalian saudara kandung?" Xian penasaran. "Ibu yang berbeda," suara Montesi dingin dan kaku. "Aku tidak ingin banyak bicara tentangnya. Aku membawamu ke wilayah kabut awan kali ini untuk mengaturnya. Jika Van de Ley itu ikut campur, lakukan saja apa yang kau inginkan. Aku tahu dia baru saja memasuki alam leluhur wilayah belum lama ini jadi dia tidak bisa mengalahkanmu."
Selain itu, para prajurit timnya dan bahkan para ahli dari suku awan tidak dapat menandingi anak buahmu. Aku tidak ingin ada masalah di wilayah klan hantu milikmu. Dan aku tidak ingin terlibat dalam persaingan saudara perempuanmu, si Yan mengerutkan kening. Yah, sebenarnya, nenek punya idenya sendiri dalam hal ini. Di bawah lautan awan ini, kata Meiji, menoleh ke Montesi. Melihat Montesi mengangguk, dia melanjutkan, kabar angin mengatakan bahwa Sungai Bintang Skyfall berada tepat di bawah lautan awan ini. Sungai Bintang Skyfall, apa itu? Si Yan terdengar penuh perhatian. Senjata ilahi awal mutlak. Jika seorang prajurit dengan kekuatan bintang Upanishad dapat mengendalikan Sungai Bintang Skyfall, ia dapat menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Senjata ilahi awal mutlak ini sangat terkenal di era awal mutlak. Orang-orang mengatakan bahwa senjata ini dapat mengendalikan semua bintang di langit. Ketika era awal mutlak berakhir, senjata ini menghilang. Tidak seorang pun tahu kemana perginya. Sebelum klan hantu menyerbu wilayah kabut awan, kami mendengar dari beberapa penghuni tertua di wilayah kabut awan bahwa langit wilayah kabut awan dulunya memiliki sungai bintang paling terang di dunia ini. Suatu hari, sungai ini jatuh jauh ke dalam awan laut dan tidak seorang pun pernah melihatnya lagi, jelas Meiji. Si Yan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Ia tidak menemukan bintang yang bersinar di langit wilayah kabut awan ini. Van de Ley mengolah kekuatan bintang Upanishad. Legenda itulah yang menjadi alasan mengapa ia menaklukkan dan kemudian tinggal di sini untuk mengolah. Meiji melihat awan di bawahnya. Nenek mengundangmu ke wilayah kabut awan dengan harapan kau bisa menaklukkan Van de Ley. Dia juga memberimu kesempatan. Kau bisa menemukan sungai bintang langit yang jatuh. Baru-baru ini, aku menerima informasi bahwa Van de Ley tampaknya punya petunjuk karena dia lebih sering keluar. Sungai itu ada di tanah suci lama suku awan, yang merupakan tempat daratan kasih karunia berada. Mendengarnya, mata si Yan berbinar. Sungai bintang langit yang jatuh adalah senjata suci awal mutlak. Itu adalah senjata terbaik bagi para prajurit dengan kekuatan bintang Upanishad. Sambil menarik napas dalam-dalam, si Yan tersenyum dan berkata kepada Montesi, terima kasih atas usahamu. Aku tahu rencanaku. Aku dengar dari Meiji bahwa tidak perlu banyak bahan untuk menyempurnakan simbol asli Upanishad. Ah, aku kurang ajar meminta simbol asli awal mutlak saat aku punya kesempatan. Aku ingin menggunakannya untuk menerobos wilayahku saat ini, kata Montesi serius. Jangan khawatir, aku akan membayarmu dengan murah hati. Oh, aku tidak berani. Si Yan menyeringai. Menepuk bahu si Yan, Montesi berkata, Meiji dan aku harus kembali ke klan Pantom. Aku harus memastikan bahwa Chantesi tidak membuat masalah saat aku tidak ada. Kau tangani masalah di wilayah kabut awan ini sendirian. Kau, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Tanda pisah 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 tanda pisah. Jauh di dalam awan laut yang sangat besar itu terdapat benua yang sangat besar dengan begitu banyak gunung megah di antara awan-awan itu. Di puncaknya, banyak istana megah terletak seperti binatang buas raksasa. Itu adalah wilayah Dalsa. Setelah Dalsa bergabung dengan Van de Ley untuk membunuh mantan kepala suku awan, daerah ini menjadi lebih kaya dan lebih hidup. Itu adalah simbol kekuasaan di suku awan. Di dalam aula yang dipenuhi batu permata, Dalsa bersama putrinya Cilan, beberapa ahli di klannya yang melayani Van de Ley, dan saudara perempuannya Van Huinai. Van Huinai adalah kakak perempuan Van de Ley. Sebagai wanita dari klan Pantom, tentu saja, dia sangat cantik. Matanya yang cantik berair dengan daya tarik yang tak ada habisnya. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah kembang sepatu, yang menguraikan tubuhnya yang menggairahkan. Gaun ini memiliki leher longgar yang memamerkan payudaranya yang putih. Para ahli dari suku awan memiliki api di mata mereka. Banyak jagoan muda dan kekar dari suku awan menelan ludah. Ketika mereka menatap Van Huinai, mereka tidak menyembunyikan keinginan mereka. Van Huinai menyeringai dan menatap mereka dengan tatapan memikat. Para pria dari suku awan merasakan darah mereka mendidih di pembuluh darah mereka, yang dapat mengubah mereka menjadi binatang buas yang haus setiap saat. Van de Ley meringis. Dia memutar matanya ke arah saudara perempuannya. Van Huinai mereda ketika dia melihat ekspresi marahnya.
Dia duduk dan berpura-pura menjadi wanita bangsawan sambil tersenyum. Aku pernah mendengar tentang si Yan itu. Anak itu punya perbuatan baik. Dia memikat Meiji, wanita tercantik di klanku. Kurasa dia memang luar biasa. Di Laut Kehancuran, dia telah merampok menara simbol kekuatan Upanishad dan berhasil keluar hidup-hidup. Itu membuktikan fakta bahwa dia tidak mudah dihadapi. Kalian harus ekstra hati-hati. Fan Huinai berada di langit ketiga alam abadi dan kompetensinya tidak sekuat kakaknya. Meskipun dia jalang, dia telah banyak membantu kakaknya. Dia juga telah membantu Van Delay menghubungi Chantesi. Dia harus berlutut di depan rumah gua tempat Chantesi berkultivasi dalam waktu lama untuk memohon padanya agar menggunakan bahan-bahan kultivasi klan untuk membantu Van Delay mencapai alam leluhur teritori. Jadi, ketika dia melakukan hubungan cabul, Van Delay tidak bisa mengkritiknya. Dia telah membantunya menyembunyikan banyak hal kotor. Mereka tinggal di bekas tanah suci suku awan kita. Petunjuk yang kita peroleh juga menunjukkan lokasi itu. Chilan dan Van Delay berselingkuh dan dia juga seorang wanita awan yang cantik. Dia adalah putri Dalsa. Sama seperti ayahnya, dia terkenal karena perbuatan gelapnya. Dia telah menghancurkan banyak keluarga. Dalsa sangat mengandalkannya. Jika kita tidak menyelesaikannya, kita tidak dapat terus mencari sungai bintang langit. Little Lan, apakah kamu punya ide bagus? Tanya Van Delay dengan lembut. Tentu saja, mata cerah Chilan memancarkan lingkaran cahaya dingin. Kamu dan keluarga kita telah membayar banyak untuk mendapatkan wilayah kabut awan ini. Kami tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya secara gratis. Kami tidak akan membiarkan siapapun menunggangi leher kami. Kami terutama harus menemukan senjata suci awal mutlak di dalam lautan awan. Itu akan menjadi keuntungan penting bagimu untuk menjadi pemimpin di klan hantu. Ambisi wanita ini tidak terikat pada suku awan atau wilayah kabut awan. Dia bahkan telah merencanakan melawan klan hantu dan dia ingin meminjam tangan Van Delay untuk bergabung dengan jajaran kuat klan hantu. Grace Mainland kini berada di tanah suci kuno suku awan. Gumpalan lautan awan ini aneh, terdapat begitu banyak gugusan awan berwarna gading yang menjulang dari bawah dan melayang-layang seperti potongan kapas di Grace Mainland. Itu adalah energi bumi dan surga yang sangat murni. Grace Mainland bahkan lebih aneh lagi. Benua kuno ini berasal dari wilayah terpencil dengan energi yang melimpah. Setelah berhenti di sini, medan magnet Grace Mainland meluas. Ia diam-diam mengumpulkan energi bumi dan surga di sekitarnya dan membimbingnya ke benua itu. Itu membuat para prajurit di Grace Mainland tertawa bahagia. Tanda pisah 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 tanda pisah. Laut tak berujung. Para prajurit dari daerah bintang besar lainnya telah datang dan tinggal di pulau-pulau yang tersebar di sekitar lautan luas itu. Ming Hao, Frederick, dan Xuan He telah memilih pulau-pulau milik keluarga Dongfang dan keluarga Gu. Mereka telah menampung para anggota pengiring yang mengolah 8 Upanishad kekuatan jahat yang agung. Ming Hao, Frederick, dan Xuan He telah memilih tempat bagi mereka sendiri untuk mengolah dan mengincar alam leluhur wilayah. Para anggota keluarga Yang dan keluarga Si tinggal dan mengolah di Pulau Abadi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk membangun dan memperkuat tempat itu. Wilayah Laut Air Hitam, Laut Kiara, wilayah Laut Vault of Heaven, wilayah Laut Yuan Luo, dan Laut Tuta menampung pasukan lainnya. Xian telah meminta para pemimpin mereka untuk mengendalikan bawahan mereka dengan ketat. Semua orang sibuk membangun rumah baru dan mengumpulkan pasukan. Banyak orang tidak dapat beradaptasi dengan baik ketika mereka pertama kali meninggalkan wilayah Desolate. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, mereka tidak memiliki jalan kembali sehingga mereka harus terus maju. Banyak dari mereka adalah ahli dengan reputasi besar di wilayah Desolate. Mereka semua memiliki alam yang mendalam dan bakat yang luar biasa. Karena Grace Mainland memiliki energi bumi dan surga yang tebal, mereka tidak benci berkultivasi di sini. Selain itu, mereka tahu bahwa mereka harus mengandalkan Xian mulai sekarang. Jauh di dalam laut tak berujung adalah tempat Kaisar Hiu Laut dan rekan-rekannya tinggal. Di dasar laut tak berujung, Kaisar Hiu Laut mengajar para prajurit alam rendah klan laut. Dia telah banyak memberi manfaat bagi para prajurit klan laut di laut tak berujung dan banyak dari mereka telah maju dengan cepat. Jauh di bawah laut, di dalam istana kristal yang cemerlang,
suara Kaisar Hiu Laut bagaikan raungan naga yang dipancarkan melalui air laut. Banyak anggota klan laut telah menempuh perjalanan jauh untuk datang ke Istana Kristal dan mempelajari kekuatan Upanishad bersama Kaisar Hiu Laut. Mereka semua tampak bersungguh-sungguh. Selain itu, kerumunan siswa ini juga terdiri dari anggota dari Sekte Dewa Gu dan bahkan anggota keluarga Wu. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah para ahli. Mereka mendapat berita dan mereka datang untuk mempelajari arti sebenarnya dari kekuatan Upanishad bersama Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut berada di alam leluhur wilayah. Di daratan Grace ini, ia memiliki alam tertinggi dan merupakan salah satu eksistensi yang tak tertandingi. Para prajurit di alam abadi berharap bahwa mereka dapat mempelajari sesuatu yang lebih dalam tentang kekuatan Upanishad mereka dari Kaisar Hiu Laut. Saat Kaisar Hiu Laut sedang mengajar mereka, ia tiba-tiba mengangkat alisnya. Ia melepaskan kesadaran jiwa untuk memeriksa keributan di sekitar. Matanya berubah aneh, ia menemukan bahwa energi yang mengalir ke daratan Grace dari awan berkurang drastis. Energi bumi dan surga di wilayah kabut awan tidak biasa, sangat cocok untuk para prajurit dari klan yang berbeda untuk berkultivasi. Tempat ini khususnya memiliki energi bumi dan surga yang paling tebal. Setelah daratan Grace datang, ia terus-menerus menyerap energi dan mengisi makhluk dan tanaman di benua itu. Itu membantu para prajurit memadatkan kekuatan dewa lebih cepat. Kaisar Hiu Laut sangat puas dengan pemberhentian ini. Namun, energi bumi dan surga yang mengalir ke daratan Grace berkurang drastis. Kaisar Hiu Laut ketakutan karena ia tahu ada yang salah. Kita sudah selesai untuk hari ini. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Kaisar Hiu Laut berdiri dan memberikan beberapa catatan kepada Hu Jiao dan Shen Ren, lalu pergi sendiri. Tak lama kemudian, Kaisar Hiu Laut tiba di lapisan awan di luar Grace Mainland. Di dalam lautan awan, Xi Yan mengerutkan kening dan memperhatikan Grace Mainland dengan wajah muram. Melihat Kaisar Hiu Laut, dia mengangguk dan berkata, "Kau juga mendapatkannya." Energi bumi dan surga di area ini berkurang. Ini tidak normal. Aku yakin seseorang sedang mengganggu kita. Kaisar Hiu Laut dan Xi Yan melayang di dekat Grace Mainland. Kaisar Hiu Laut memperhatikan awan di bawahnya. Lautan awan ini dulunya adalah tanah suci suku awan. Secara logika, seharusnya memiliki energi bumi dan surga yang paling tebal. Dan itu benar. Namun sekarang, energinya berkurang dengan cepat. Apa yang terjadi? Xi Yan baru saja datang ke gugusan awan di bawah Grace Mainland untuk memeriksa, tetapi dia belum menemukan apapun. Awan menghalangi mata dan bahkan kesadaran jiwa. Awan laut benar-benar luas. Jika ada sesuatu yang berubah di suatu tempat, akan sangat sulit untuk menemukannya. Sementara Kaisar Hiu Laut dan Xi Yan sedang merenung, wajah mereka menjadi gelap saat mereka melihat sekelompok prajurit mendekat dengan tenang. Mereka adalah Fan Delei, Fan Huinai, Dalsa, dan Cilan. Mereka datang ke sini setengah bulan yang lalu ketika Montesi dan Meiji masih di sini. Karena mereka datang lagi saat ini, Xi Yan tidak akan pernah yakin jika mereka mengatakan bahwa energi bumi dan surga yang berkurang tidak ada hubungannya dengan mereka. Oh, wajah Fan Delei berubah serius. Dia menatap Kaisar Hiu Laut dari kejauhan, matanya memancarkan cahaya ilahi yang terang. Siapa dia? Dalsa dan Cilan memperhatikan wajah Fan Delei. Begitu mereka melihat Kaisar Hiu Laut, mereka merasa jantung mereka tercekat. Itu adalah tekanan tak kasat mata dari seorang ahli yang tak tertandingi. Kaisar Hiu Laut dari dasar laut-laut kehancuran. Teriak Fan Delei. Oh, itu dia. Dalsa mengubah raut wajahnya dan menjadi khawatir. Kaisar Hiu Laut juga berada di alam leluhur wilayah. Mengapa dia bersama mereka? Apa hubungan di antara mereka? Apakah dia ingin menetap di bintang kehidupan itu? Setelah Montesi dan Meiji pergi, Dalsa berasumsi bahwa wilayah kabut awan sekarang hanya memiliki satu leluhur wilayah, yaitu Fan Delei. Mereka pikir mereka bisa mengatur segalanya dengan kekuatannya. Tetapi dengan Kaisar Hiu Laut, ada variabel tambahan lainnya. Mereka memiliki karakter yang bisa melawan Fan Delei. Cilan juga terkejut. Rencananya untuk memaksa yang lain gagal. Dia memasang wajah tersenyum dan melangkah maju. Tamu-tamu yang terhormat, kami terburu-buru terakhir kali jadi kami tidak menjelaskan sesuatu kepada Anda. Kami datang untuk melakukannya sekarang. Tanah suci suku awan kami benar-benar aneh.
Energi bumi dan surga di tempat ini seperti air pasang. Saat air pasang, energinya sangat kaya. Energinya paling tebal di seluruh wilayah kabut awan. Namun, saat air surut, itu akan menjadi daerah ekstrim dengan energi paling tipis. Ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk datang pada saat air surut. Benarkah? Suara Xian dingin dan kaku. Dia mendengus, saya harus mengoreksi Anda. Kami bukan tamu. Kami adalah pemilik di sini. Kami adalah pemilik wilayah kabut awan ini. Dalsa dan para prajurit suku awan menjadi kasar. Juga, saya tidak peduli dengan pasang surutnya air pasang. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Xian mencibir. Wajah Cilan yang tersenyum membeku karena malu. Itu adalah ide Cilan untuk mengarahkan energi bumi dan surga untuk menguras energi di sini dan memaksa orang-orang Xian meninggalkan tempat itu. Akan lebih baik bagi mereka untuk mencari Skyfall Star River. Sebenarnya, tanah suci ini tidak memiliki fenomena pasang surut. Mereka menghubungkan tempat ini ke 5 titik tanah suci untuk mengarahkan energi keluar dari area tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah fenomena yang aneh. Cilan sangat puas dengan rencananya sehingga Dalsa dan Van Delay juga setuju dengannya. Mereka tidak menyangka bahwa Xian akan dengan paksa menolak mereka. Wajah cantik Cilan membeku. Dia mengepalkan tinjunya dan mencoba menahan amarahnya. Dia berkata, karena kamu datang ke sini untuk berkultivasi, aku yakin kamu membutuhkan tanah yang berharga yang memenuhi kebutuhanmu. Tempat ini akan segera terkuras. Mengapa kamu ingin mencengkeramnya begitu erat? Kami tidak perlu memintamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Xian mencibir dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, kamu dapat pergi sekarang. Dia telah menganggap dirinya sebagai tuan yang sebenarnya. Van Delay, Dalsa, dan para prajurit awan menggelapkan wajah mereka, mata mereka dipenuhi aura pembunuh. Mereka semua marah. Terlalu sombong. Oh, apakah mereka Dalsa dan Cilan? Jauh di dalam lautan awan, sebuah suara muncul. Sekitar 10 bayangan muncul. Mereka adalah kelompok lain dari klan awan. Pemimpin kelompok ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih keperakan yang menutupi dadanya. Wajahnya dipenuhi kerutan waktu. Dia tampak sangat tua seperti pohon tua yang sekarat. Sebagian besar delegasi lainnya adalah lelaki tua berkepala putih. Mereka mengenakan jubah yang sama yang dihiasi dengan pola awan, yang dapat bergerak seperti awan sungguhan, seperti seragam. Mereka adalah anggota komite imam besar dari suku awan. Pria tertua dari kelompok ini adalah imam besar Queen. Komite imam besar memiliki fungsi yang sama dengan komite tetua dari klan lainnya. Mereka dapat mencalonkan dan menyingkirkan kepala suku. Mantan kepala suku awan dipilih oleh Queen dan komite imam besarnya. Biasanya, mereka memiliki eselon yang sangat tinggi di suku mereka. Bagaimanapun, posisi kepala Dalsa tidak dipegang oleh komite imam besar. Dia telah mengambil alih tahta dengan paksa dengan dukungan Van Delay. Dia telah menjadi kepala tanpa persetujuan komite imam besar. Setelah itu, dia mencoba melemahkan komite imam besar. Secara perlahan, dia telah merampas kekuasaan mereka dan menjadikan mereka organisasi tanpa kekuasaan yang nyata. Mereka sekarang hanya bekerja untuk menyembah leluhur suku awan. Hari ini, Queen membawa anggota komite imam besar ke tanah suci untuk menyembah leluhur mereka. Meskipun Van Delay telah membersihkan tanah suci dengan menghancurkan banyak bangunan dan menenggelamkan banyak di antaranya ke lautan awan, orang-orang tua itu masih menjaga tradisi suku awan. Mereka akan datang ke sini secara berkala untuk menghormati leluhur mereka. Sepertinya Dalsa memiliki konflik dengan seseorang. Queen skeptis saat dia mendekat dengan tenang. Semakin dekat mereka ke tanah suci, semakin pucat mereka. Para anggota komite imam besar marah. Mereka menemukan sebuah planet melayang di tanah suci mereka, dan energi bumi dan surga di tempat ini berkurang drastis. Dalsa, apa yang terjadi? Queen berteriak dari kejauhan. Energi tanah suci berkurang. Apakah kamu mengarahkan energi di sini ke 5 jurang lainnya melalui titik-titik penghubung? Kamu telah sangat menyinggung leluhur suku awan kita. Juga, bagaimana dengan bintang kehidupan itu? Mengapa bintang kehidupan muncul di tanah suci suku kita? Apa yang kamu lakukan di sini? Yang lain bertanya. Dalsa tidak menyangka komite imam besar akan muncul saat ini. Mendengar mereka, wajah Dalsa menjadi gelap tetapi dia tidak menjawab.
Yang mengejutkan, mata Xian memancarkan cahaya dingin. Ternyata kau telah menuntun energi bumi dan surga ke sini. Ahaha, kau punya banyak nyali. Tidakkah kau tahu bahwa Nyonya Montesi dari klan Pantom telah menganugerahkan wilayah ini kepadaku? Tim Queen tercengang. Pandangan mereka beralih dari Vandelay ke Xian karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada klan Pantom. Aku akan berada di sini. Aku akan memberimu waktu 6 jam. Setelah itu, jika energi bumi dan surga di tempat ini tidak kembali, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi setelahnya, kata Xian kepada mereka dengan senyum dingin. Dalsa, Cilan, dan Vandelay memasang wajah jahat ketika mereka mendengarnya, terutama Vandelay. Dia telah bekerja keras untuk menaklukkan wilayah kabut awan. Dia telah membantu Dalsa melemahkan komite imam besar untuk menjadi penguasa sejati wilayah kabut awan. Dengan hanya satu kalimat dari Montesi, bagaimana dia bisa menyerahkan wilayah kabut awan? Mengapa kau tidak menundukkan kepalamu dan menjalani hidupmu? Kau ingin mengangkat angin. Sepertinya aku terlalu lembut padamu. Vandelay memasang wajah gelap saat ia menatap anggota komite imam besar, matanya berbinar seperti bintang. Bintang-bintang yang berkilauan seperti berlian muncul di atas lautan awan seperti cahaya dingin. Domain bintang-bintang yang abadi meluas. Di bawah domain seperti itu, orang-orang merasa kecil. Bintang-bintang dingin itu berkilauan dan lincah seperti roh yang diciptakan oleh energi murni dan kuat. Mereka jatuh dari langit dan diarahkan ke anggota komite imam besar. Queen dan para pendeta lainnya ketakutan ketika bintang-bintang dingin menyerang mereka. Aku tidak membunuhmu karena kalian adalah para tetua dan kalian telah melakukan banyak hal untuk suku awan. Namun jika kalian tidak memiliki akal sehat, aku tidak punya cara untuk membantu kalian, kata kepala suku awan saat ini. Dalsa menatap mereka dengan dingin dan marah karena mereka telah mengungkap rencana Cilan. Dia tidak ingin meminta Vandelay untuk menunjukkan belas kasihan karena dia pikir yang lain benar-benar menyebalkan. Xian, Kaisar Hiu Laut mendesis dan bertanya pada Xian. Xian memperhatikan Vandelay mengaktifkan kekuatan bintang Upanishad miliknya. Dia mengamati bintang-bintang dan merasakan lintasannya. Mendengar Kaisar Hiu Laut, dia terbangun dan berkata, "Oh, aku lupa. Kami adalah master di sini." Dia mengangguk pada Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut mengerti. Dia mengayunkan kedua lengannya. Dua sungai mengalir keluar dari lengan bajunya. Karena sungai itu sangat jernih, mereka dapat melihat ikan, butiran pasir, gelembung, dan ganggang, semua yang dapat mereka temukan di sungai sungguhan. Setelah dia mendapatkan simbol asli air, kekuatannya meroket. Kedua sungai yang diciptakan oleh kekuatan dewanya tidak tampak berbeda dari sungai yang sebenarnya. Kedua sungai dari lengan Kaisar Hiu Laut menciptakan sebuah salib yang melindungi Queen dan anggota komite imam besar lainnya. Ketika bintang-bintang yang cemerlang itu jatuh, mereka tenggelam ke dalam kedua sungai itu. Kekuatan lentur dari sungai-sungai itu menarik mereka dan memperlambat mereka. Kaisar Hiu Laut, Vandelay berteriak dingin, "Kau berani melawan klan hantu kami?" Di Laut Pemusnahan, klan jiwa, klan pemakan, klan iblis hitam, dan klan monster kuno mengejarmu. Kau telah menyinggung banyak orang. Apakah kau berani menyinggung klan hantu juga? Vandelay berubah ungu karena marah karena serangannya tidak dapat mencapai tim Queen. Dia segera mengancam Kaisar Hiu Laut. Kau tidak dapat mewakili seluruh klan hantu. Kaisar Hiu Laut tidak mengubah wajahnya dan berkata dengan santai. Precursor Montesi dapat berbicara atas nama klan hantu. Kurasa dia tidak akan keberatan jika aku menghentikanmu di sini. Baiklah, kau bisa mencoba melaporkanku padanya. Vandelay, ketika pendahulu Montesi pergi, dia telah mengatakan dengan jelas bahwa akulah yang bertanggung jawab atas wilayah kabut awan ini mulai sekarang. Akulah tuannya. Xian terdengar tenang dan wajar. Tempat ini bukan lagi wilayahmu. Aku harap kau akan segera pergi. Jangan ganggu urusan kami di sini. Kau berani mengancamku dengan menggunakan Montesi. Wajah tampan Vandelay memucat. Dasar manusia rendahan. Kau berani mempermainkanku. Kau pikir kau bisa memaksaku dengan Montesi di belakangmu. Xian mengangkat bahu, tanpa Montesi, aku bisa menaklukkanmu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencoba. Aku ingin mencoba. Vandelay berteriak dengan suara menusuk telinga. Tubuhnya berubah menjadi bintang jatuh,
yang begitu dingin dan tajam bagaikan anak panah dengan kekuatan yang menghancurkan langit. Begitu anak panah itu dilepaskan, Kaisar Hiu Laut mengubah wajahnya. Dia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Biar aku yang mengurusnya, Xian mengangkat satu tangan untuk menghentikan Kaisar Hiu Laut. Gelombang ruang menumpuk tepat di depan Xian dan menciptakan dinding ruang yang tebal. Dinding itu menjadi terlihat dan berubah menjadi rona emas yang bersinar seolah-olah terbuat dari kristal emas yang memancarkan lingkaran cahaya yang indah dan transparan. Dinding kristal ruang, tim Queen berteriak ketakutan. Pada pandangan pertama, mereka menjadi bersemangat, mata mereka memancarkan cahaya ajaib. Fan Huinai tampak serius. Melihat Xian menguasai kekuatan ruang Upanishad, dia merasa gugup. Para prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad yang dapat melemparkan dinding kristal ruang biasanya berada di alam leluhur wilayah. Meskipun Xian memiliki aura ahli alam abadi puncak, dia dapat melemparkan dinding kristal ruang. Dia tahu bahwa dia sangat menakutkan. Retak, 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 anak panah yang diubah Van Delay menusuk ke dinding yang berkilauan. Dinding kristal ruang hancur seperti kaca. Di antara titik-titik bintang jatuh yang pecah, anak panah cahaya bintang baru saja melambat, tetapi terus menyerang Xian. Yah, mereka satu alam yang berbeda. Ada celah besar antara alam leluhur teritori dan puncak alam abadi. Kaisar Hiu Laut mendesah dan kemudian bersiap untuk mengambil tindakan. Dia mengumpulkan energinya. Boom! Tiba-tiba, titik akupuntur di tubuh Xian memiliki cahaya bintang. Seketika, sinar cahaya bintang menjalin menjadi peta bintang, yang berkelap-kelip secara misterius. Itu tampak seperti rahasia besar lautan bintang ini. Setelah panah bintang menembus lapisan dinding kristal luar angkasa, ia melambat 10 kali lipat. Ketika mengenai peta bintang, ia menyimpang dalam cahaya bintang yang menyilaukan. Peta bintang kemudian berubah menjadi jaring cahaya bintang yang bersinar. Ketika orang-orang mengetahui situasinya, mereka melihat Van Delay terikat di dalam jaring cahaya bintang yang tebal. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berteriak ketakutan ketika Van Delay meledak dan tersebar menjadi begitu banyak titik cahaya bintang. Titik-titik cahaya bintang berkumpul dan menyatu menjadi bentuk Van Delay. Dia memasang wajah panik saat berkata, "Kamu telah menguasai kekuatan bintang Upanishad." Ternyata dia ada di sini karena Skyfall Star River, pupil mata Queen mengecil. Dia terkejut saat memahami maksud Xian.